Jember, salah satu kota di Jawa Timur yang terdiri dari 31 kecamatan dan dengan 2,5 juta jiwa penduduknya, tak lepas dari keberagaman di dalamnya. Salah satu yang menarik perhatian kami, yakni keberadaan kaum difabel di Kecamatan Ambulu. Kami menemui beberapa narasumber penyandang difabel yang dengan semangat dan tekad mampu mengembangkan perekonomiannya secara mandiri. Bahkan juga memberikan dampak yang luar biasa bagi sekitarnya. Narasumber pertama yang kami temui di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yaitu Ibu Siti Farida. Beliau merupakan penyandang tunadaksa yang keberadaannya sangat menginspirasi bagi penyandang difabel lainnya di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Beliau yang mempunyai usaha di bidang salon kecantikan tersebut telah berhasil dalam membangun dan mengembangkan perekonomiannya secara mandiri. Hingga kini, beliau juga telah membuka lapangan pekerjaan baru dan juga turut aktif merangkul para difabel lainnya untuk bergabung dengan komunitas seperti Perpencah. Selain itu, beliau juga mendorong para difabel untuk mengikuti program pelatihan kerja kecantikan yang bekerja sama dengan BLK. Tentu dengan harapan agar mereka mempunyai kemandirian ekonomi seperti dirinya. Dengan kemandirian yang ia miliki, serta semangat yang terus membara dalam diri, senantiasa mendorongnya untuk terus menginspirasi penyandang difabel lainnya untuk terus semangat dalam menggali potensi diri. Di tengah keterbatasan, bukan berarti tidak mempunyai kemandirian. Narasumber kami berikutnya, yakni bernama Ibu Sri Lestari. Beliau merupakan wirausaha yang berasal dari Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Beliau merupakan seorang tunadaksa yang menjadi penggiat dispreneur atau disabilitas trainer dan pendiri kedai Padma, yakni warung makan yang menjual mie, nasi goreng, dan sebagainya, yang lokasinya tepat di depan gedung DPRD Jember. Beliau bersama penggiat dispreneur lainnya membangun kemandirian ekonomi dengan menciptakan produk-produk unggulan seperti kopi. Kalau untuk mutu kita bisa jamin, soalnya dari kopi KUB Arum semua ini ya, kan semua punya merek ya. Sekarang mahasiswa berapa itu kan juga punya merek masing-masing kopi. Nah, untuk berapa kan bisa ini. Nah itu ada yang sudah diekspor itu dari kopi KUB Arum semua. Ya cuma itu nanti kan tinggal pengolahannya. Pelatihan pengembangan produk juga dilakukan untuk mengasah skill membangun bisnis para penyandang difabel. Meskipun tidak mendapatkan akses permodalan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah untuk UMKM milik penyandang difabel, hal tersebut tidak menghilangkan semangat yang ada. Karena pada dasarnya, Ibu Sri Lestari hanya ingin menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk para penyandang difabel seperti dirinya. Selain itu, dengan harapan difabel tetap bisa mandiri dan tidak bergantung pada uluran tangan orang lain. Pendampingan kami selanjutnya yakni pada sepasang suami istri yang kami temui secara langsung di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Bapak Muaral dan Ibu Sugianti. Mereka merupakan penyandang tunadaksa yang mampu mandiri secara ekonomi. Bapak Muaral dan Ibu Sugianti menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai penjahit. Usaha jahit yang telah dirintis sejak tahun 2013 tersebut telah menerima beragam pesanan, mulai dari pakaian perorangan,
seragam pengajian, hingga seragam sekolah. Keterlibatan organisasi perpencah atau persatuan penyandang disabilitas dan senter advokasi dalam mempromosikan usaha jahit ini juga berdampak positif bagi mereka. Dengan begitu, usaha jahit mereka lebih dikenal luas dan mendapatkan banyak pesanan dari berbagai daerah di Kabupaten Jember, bahkan sampai ke Pulau Bali. Perpencah punya segalanya untuk memasarkan apapun lah, dari penjahitan, dari kue-kue, semua yang diusahakan teman-teman itu ada pemasarannya. Dengan mengandalkan modal pribadi serta skill menjahit yang mereka miliki, Bapak Muaral dan Ibu Sugianti hingga kini terus berusaha bertahan dan tidak patah semangat untuk terus mandiri dalam perekonomiannya. Kita sadari bahwa akses para difabel menuju dunia kerja sangat terbatas, hingga mendorong mereka untuk bisa mandiri dalam ekonomi. Seperti yang dialami oleh narasumber kami, yaitu Bapak Agus Kurniawan, usia 51 tahun, yang beralamat di Bumi Ambulu Permai, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Nah ini dalam perjalanan hidup sampai sekarang ini pekerjaan itu bergonta-ganti. Satu saja yang saya tekuni, yang saya setia itu yang menjadi penulis itu tadi. Beliau penyandang tunadaksa yang sekarang memilih menjadi pekerja freelancer atau pekerjaan jangka pendek. Namun tetap terikat oleh pihak perorangan maupun perusahaan yang fokus utamanya bekerja sebagai penulis online. Biasanya, Bapak Agus menerima pesanan naskah website, artikel, dan sejenisnya. Promosi jasa yang beliau tawarkan dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan bantuan pemerintah di dalamnya. Berikut beberapa karya tulis dari Pak Agus yang telah berhasil diterbitkan. Selain sebagai penulis, beliau juga bekerja di akhir pekan dengan menjual produk minuman di tengah keramaian, seperti tempat wisata. Selain aktif dalam menulis sejak duduk di bangku SMP, Bapak Agus juga pernah terlibat dalam proyek pembuatan video klip grup penyanyi ternama di Indonesia, yakni Ran dan Tulus, dalam single lagunya yang berjudul Para Pemenang. Sebagai penyandang tunadaksa, hal tersebut tidak menjadikan beliau putus asa dalam mengembangkan skill dan potensi dalam diri. Beliau percaya bahwa setiap manusia pasti memiliki keistimewaan yang menjadi anugerah dalam dirinya. Pendampingan sosial yang telah kami lakukan kepada para difabel khususnya di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember membuka pandangan baru bagi kita semua. Menyadarkan kita bahwa pada dasarnya difabel juga bisa dan mampu berdiri dalam kemandirian. Serta peran kita sebagai bagian dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menanamkan dalam benak mereka bahwa tidak ada perbedaan di antara kita.